Pemirsa, mengapa kemudian tindakan keji seperti itu bisa dilakukan oleh orang tua? Kita segera bahas bersama psikolog Amelia Elvina Dewi. Selamat siang, Mbak Amel. Terima kasih Selamat sudah berkenan siang. bergabung sama Ya, kami. Kembali kita ketemu di Berita Satu Siang. iya. Perbuatan sadis nih, Mbak Amel. Seorang ayah tega membunuh anaknya Hmm. sendiri. Dari kacamata psikolog, ini apa saja faktor-faktor yang dapat mengakibatkan hal tersebut? Oke, terima kasih, Mas. Jadi saya mungkin jawab dari perspektif aspeknya ya, Mas ya. Bisa jadi orang tua tersebut mengalami depresi karena sebetulnya ada beberapa aspek yang mempengaruhi depresi. Salah satunya adalah sistem biologis tubuh, faktor lingkungan, serta dukungan lingkungan sekitar. Dan juga ada respon pikiran nih, kognitif. Jadi bisa saja apa yang terjadi saat ini di orang tua korban adanya unsur depresi, tapi dia tidak menyadari ataupun dia tidak mencari bantuan kepada pihak lain, ataupun akhirnya dia memendam sendiri, sehingga pikirannya menjadi kalut, dan ketika orang depresi itu fungsi kognitifnya tidak bisa berfungsi dengan maksimal, Mas Agung. Jadi ada banyak sekali yang tidak jadi realistis gitu. Oke, Mbak Amel, tapi berdasarkan keterangan Ya. dari tetangga Mm-mm. begitu, sosok pelaku atau ayah dikenal baik dan seakan-akan tidak memiliki masalah keluarga. Tapi tiba-tiba saja kaget ada kejadian seperti ini. Apakah memungkinkan bagi orang-orang di luar keluarga mendeteksi ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak biasa dalam hal ini? Thank you. Jadi bisa saja, Mas Agung, apa yang memang dialami oleh terduga pelaku saat ini disebut kalau dalam istilah kami ya smiling depression. Smiling depression itu adalah satu indikasi depresi yang memang tidak bisa diketahui dan juga nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya kan orang lihat kalau depresi itu nggak kemana-mana gitu ya, kemudian nggak makan, kemudian juga nggak melakukan aktivitas apapun. Bisa saja memang tidak teridentifikasi, sehingga orang sekitar tuh nggak sadar kalau memang ternyata si terduga pelaku ini memiliki satu gangguan kesehatan mental yang memang perlu ditangani gitu sih. Oke, Mungkin juga pertimbangannya dia khawatir gitu dengan penilaian publik terhadap perilakunya. oke. Spark Smiling Detection ini adalah salah satu Yes. bentuk dari depresi Yes. yang sulit sekali diidentifikasi begitu karena korban atau penderita depresi ini justru tidak menunjukkan gejala-gejala layaknya depresi pada umumnya begitu ya. Yes. Tapi apa yang Yes, perlu kita betul. apa namanya perlu kita antisipasi jika hal tersebut ternyata terjadi di sekitar kita, khususnya apalagi orang-orang terdekat kita hingga anak-anak kemudian bisa menjadi korbannya. Oke, terima kasih. Smiling depression itu kan memang tidak memiliki ciri khas ya, Mas. Sehingga memang kita juga harus sadar sendiri ketika memang kita memiliki satu indikasi stres tertentu. Jika memang ternyata kita sudah dalam kondisi yang memang tidak sehat ya, artinya gini, mungkin kita punya pikiran yang berlebihan. Karena saya juga baca berita bahwa beberapa bulan sebelumnya dia sudah punya keinginan, tapi juga dihiraukan gitu. Nah, ketika misalnya ternyata ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran, cepatlah pergi ke psikolog ataupun jasa profesional lain karena banyak sekali saat ini tenaga-tenaga psikolog yang bisa didapatkan di puskesmas ataupun bisa menggunakan layanan dari pemerintah, Mas Agung. Bisa didapatkan secara gratis begitu ya. Betul Mbak sekali. Amel, ini yang mungkin jadi Ya. persoalan di kita begitu ya. Orang ketika sakit, Mm-mm. fisik dapat teridentifikasi, dapat terasa begitu. Ada batuknya, ada Mm-mm. demamnya, ada Mm-mm. pusingnya begitu. Mm-mm. Tetapi orang sakit mental gitu, bisa jadi hanya sedikit orang yang menyadari Mm-mm. bahwa dia harus segera pergi ke profesional. Kapan kalau begitu waktu yang tepat kita untuk pergi ke Mm-mm. profesional? Oke, biasanya diindikasinya dengan seperti ini. Mungkin kita tidurnya jadi nggak cukup, atau mungkin terlalu banyak tidur, atau kurang tidur banget, atau memang kita tidak bisa memikirkan segala sesuatu dengan realistis. Kalau fisikal itu kan tidak akan kelihatan ya, Mas. Maksudnya kalau fisik kita bisa tahu batuk, udah pasti mungkin ada batuk yang menyertai ya. Tapi kalau mental biasanya disertai kurang tidur, atau mungkin dia juga tidak mau makan atau makan berlebihan, ada aktivitas yang tidak biasa ataupun gejala yang tidak biasanya dia lakukan atau terjadi dalam kondisi aktivitasnya dia. Oke, Mbak Amel, terima kasih sudah berikan insight Dengan bersama senang. kami di Berita Satu Siang kali ini. Nanti kita coba update kembali informasi ini. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Amel. Terima kasih, selamat siang.